Baiklah, untuk menyingkat waktu, kami lanjutkan acara kita dengan pembicara utama pada hari ini adalah Ibu Tisna Chandra, seorang psikolog yang akan menyampaikan tentang, barangkali tadi sudah beberapa gambaran, tetapi secara psikologi akan diuraikan atau dipaparkan lebih rinci oleh Ibu Tisna Chandra, seorang psikolog klinis, ya barangkali sudah banyak yang mengenal, ya barangkali sedikit ini Bu Tisna memperkenalkan dirinya dulu lah sedikit. Who are you? Oke, selamat pagi menjelang siang para ibu-ibu, bapak-bapak, oma-oma, opa-opa yang sangat luar biasa. Terus terang Ibu Oma Unarsih, saya barusan terenyuh sekali dengar menyanyikan lagu itu ya, lagu bundanya ya. Begitu meresap rasanya sampai terharu sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya Tisna Chandra, seorang psikolog, seorang ibu rumah tangga juga, seorang ibu dari 2 putri, dan seorang oma juga dari 1 cucu. Jadi tahun ini alhamdulillah saya sudah welcome to the Oma Club ya. Jadi rasanya luar biasa sekali. Saya merasa terima kasih sekali dengan Dr. Dahlia, Dr. Merdi, dengan Adi Yuswa Senior Club yang telah mengundang saya untuk sharing sedikit ya mengenai bagaimana peran lansia sebagai ibu, walaupun barangkali saya lagi ongoing menuju lansia ya, sebentar lagi. Nah, tetapi barangkali apa yang saya sering temui di dalam ruang praktek, mungkin bisa saya sharing sebagai informasi kepada para orang-orang hebat yang ada di sini. Mungkin itu barangkali. Terima kasih, Dr. Dahlia. Bisa. Oke, kita langsung mulai. Bisa tolong mulai slide-nya? Mau di video dulu? Slide aja langsung. Oh, oke. Oke, jadi hari ini kita mau sedikit bercerita tentang peran lansia sebagai ibu di virtual gathering ASC ini. Lanjut. Next. Ya. Kalau kita mendengar tadi lagu Bunda, itu sebetulnya sudah mewakili seluruh cerita pada hari ini. Kebetulan tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu. Mau setua apapun kita tetap adalah seorang ibu yang memiliki ibu. Ibu itu adalah sosok yang sangat penting dan krusial di mata anak-anaknya. Peran ibu dalam merawat, menjaga, membesarkan anak, itu tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Cinta ibu terhadap anak melebihi segala sesuatunya di dunia. Mau anak itu ketika anak itu bayi, mau ketika dia sudah tumbuh menjadi usia SD, ketika dia SMP, ketika dia sudah kuliah, ketika dia minta izin untuk menikah, ketika dia sudah menjadi seorang ibu kembali, dan ketika dia sudah menjadi seorang nenek. Bagi kita, cinta kita terhadap anak melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan para ibu di sini setuju dengan pendapat ini. Next. Ibu segalanya bagi anak. Kita merangkul pada saat dia sedih. Ketika pada waktu dulu dia berantem dengan temannya di sekolah, kita akan peluk dia dan mengatakan, "It's okay sayang, mungkin itu salah paham." Tapi ketika anak kita dipukul, kita maju paling depan. Kenapa? Ada apa? Kenapa anak saya tersakiti? Atau bahkan ketika sekarang kita sudah punya menantu, rasa-rasanya kok menantu kurang adil kepada anak kita, walaupun kita tidak berantem, tapi rasanya kok apa yang
terjadi pada anak kita suka merasa kita, aduh, mendingan gue bela apa enggak ya. Jadi ada kadang-kadang begitu, ibu segalanya bagi anak. Membimbing anak sepanjang umur. Apa yang saya dengar dari cerita Ibu Sukoco tadi, dia mengajarkan bagaimana harus membagi 9, kemudian itu ditiru oleh ART-nya, itu membimbing terus ya pada Ada yang mendengarin dong. pada situasi-situasi seperti ini. Nah, ini sering sekali Orang juga nggak ada. terjadi. Iya, banyak. Mohon maaf, ada yang bisa di-mute itu tadi. Oke. Jadi membimbing anak sepanjang umur itu tidak mengenal umur. Mulai dari umur 0 dia kelahirannya sehingga dia tua nanti, mungkin tugas kita sebagai seorang ibu atau sebagai orang tua akan membimbing anak sepanjang umur. Kalau ada lagu kasih ibu sepanjang masa, walaupun kasih anak sepanjang jalan, tapi kasih ibu itu adalah betul-betul sepanjang umur kita. Next. Nah, hari ini saya ketemu dengan orang-orang hebat yang bergabung dalam grup lansia. Grup lansia itu katanya dimulai, benar nggak Dokter Merdi, ini dari usia 60-65 tahun. Tadi kita lihat Dr. Merdi mulai menceritakan adanya gangguan pada otot, terjadi pada perubahan pada struktur, fungsi pada sel jaringan, sistem organ kita juga mulai menurun ya. Kesehatan fisik dan kerentanan terhadap penyakit juga mulai. Dan fungsi kognitif seperti Ibu Sukoco tadi 92 tahun masih bisa mengingat cerita dia masih SMP. Kemudian tadi Ibu Tari masih bisa bernyanyi di usia 82 tahun menghafalkan syair dan sebagainya, itu artinya mereka menjaga dengan baik fungsi kognitif untuk kualitas hidup ke depan demi siapa? Demi keluarga tercinta. Dibayangkan kalau kita tidak bisa lagi mengenali anak-anak atau cucu-cucu kita. Barangkali itu adalah suatu hal yang paling menyedihkan bagi kita. Bayangkan kalau kita tidak bisa mengingat lagi banyaknya cerita-cerita lama. Sehingga mungkin pada usia lansia ini banyak sekali grup seperti ini sangat baik untuk saling mengingatkan, untuk kemudian saling bersama-sama memberikan informasi dan sebagainya untuk bisa menjaga fungsi kognitif dan fungsi fisik lebih baik. Next. Nah, saya dikasih tugas menceritakan peran lansia sebagai ibu. Menurut saya, mau lansia, mau muda, mau apa, tidak ada beda secara kasih sayang dan cinta terhadap anak. Tidak ada bedanya. Memang ada perbedaan di dalam tanggung jawab. Kalau masih muda kita benar-benar full tanggung jawab. Kalau bayi tidak dikasih makan, susunya tidak sekian cc per hari, mungkin berat badannya tidak akan naik. Kalau anak tidak dikasih gizi yang baik, mungkin dia tidak bisa mencapai fungsi kognitif yang baik. Atau kalau anak tidak dibiarkan dengan alergi yang tinggi, mungkin akan menjadi asma dan sebagainya. Makanan kita perhatikan, PR, kalau kita tidak membantu pada masa kecil, dia harus sekolah dengan baik, mungkin dia tidak menjadi seperti sekarang. Mungkin dia tidak menjadi dokter, mungkin dia sudah menjadi seseorang yang tidak punya pekerjaan yang baik, profesi, sekolah yang tidak selesai. Dulu kita membantu dia melakukan pemilihan sekolah secara full. Kita datang ke sekolah, masih ingat nggak Ibu kita berbincang dengan kepala sekolah, dengan psikolog, dengan semua orang tua lain, berpikir sekolah mana yang terbaik untuk dia. Kita juga menjaga sosialisasi anak-anak. Kita membatasi supaya dia jangan pergi berduaan, kita membatasi supaya dia jangan pergi ke nightclub, clubbing, melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik secara moral. Akhirnya yang terjadi adalah kita seorang ibu yang full tanggung jawab, 24 jam non-stop. Dikatakan capek, ya. Dikatakan senang, ya. Ketika apa yang kita lakukan secara tanggung jawab penuh itu, kita melihat hasilnya. Kita melihat hasilnya sekarang bahwa perjuangan yang berdarah-darah, bangun malam, nungguin dia pulang malam, nungguin dia belajar, menunggu jawaban dia diterima kerja atau tidak. Kemudian
melihat bagaimana dia jatuh cinta, melihat bagaimana dia ingin melamar anak gadis orang, bagaimana dia menerima suaminya. Itu adalah suatu memori yang sekarang terkenang luar biasa. Bagaimana saya menjadi seorang ibu pada saat itu. Nah, kalau sudah menjadi lansia, apakah saya masih tetap peran sebagai ibu? Of course, tidak ada perubahan. Cuman barangkali secara tanggung jawab sudah bergeser. Anak manisnya Ibu Tari yang namanya Rose tadi barangkali sudah tidak perlu lagi ditunggui cara makannya, pemilihan sekolah karena dia juga sudah menjadi seorang ibu. Tetapi apa fungsi ibu bagi seorang lansia adalah sebagai role model. Seperti yang diberikan tadi contohnya oleh Ibu Sukoco, bagaimana dia menjadi role model, menjadi contoh kalau dia bisa mengajarkan anak-anaknya, ayo kita kumpul, ayo kita sugeng saling memberikan selamat, ayo kita berdoa. Beberapa saya menemukan keluarga-keluarga yang selalu mengadakan pertemuan rutin. Ayo kunjungi saya di hari Sabtu Minggu. Ayo kita makan bersama. Ayo saya menjadi kakek atau ibu, nenek yang bisa menceritakan masa lalu kepada anak-anaknya. Kita memberikan affection. Mungkin affection kita lebih dibandingkan pada waktu dulu. Karena pada waktu dulu affection kita bertabrakan dengan ekspektasi, harapan. Nanti kalau dibaikin banget dia nggak mau belajar. Tapi kalau sekarang affection-nya justru lebih lepas, lebih rileks. Karena barangkali ekspektasi kita juga tidak setinggi pada masa dulu. Karena kita sudah senang melihat anak-anak, sudah tumbuh, sudah dewasa, sudah bekerja, sudah menikah, bahkan sudah memiliki cucu. Kita berfungsi lebih sebagai afeksi, memberikan kasih sayang, perhatian, sini sayang, ada apa? Apa yang bisa mama bantu buat kamu? Dan anak-anak juga sangat tahu diri, biasanya tidak mau membebani orang tuanya, walaupun banyak juga yang masih sangat tergantung pada ibunya. Dan kita biasanya berfungsi sebagai support facilitator. Yaitu support di mana-mana. Kadang-kadang anak kerja, neneknya suruh bantuin nungguin cucunya, kadang-kadang lagi kesulitan pinjam uang ke orang tuanya, gitu ya. Jadi support segala arah. Kadang-kadang mau ada acara, rumahku kecil mah, boleh pinjam rumah mama enggak? Jadi benar-benar menjadi support fasilitator yang dulu berbeda sekali dengan kalau menjadi ibu yang masih muda dibedakan dengan ibu sebagai lansia. Next. Ya. Nah, kalau kita lebih fokus peran lansia sebagai ibu, saya sih lebih menyarankan. Beberapa waktu belakangan ini saya sering sekali menemukan kasus-kasus yang sering sekali terjadi masalah antara ibu yang sudah lansia dengan anaknya atau dengan menantunya, misalnya. Sering sekali pada masa pandemi ini saya sering menerima kasus-kasus misalnya seperti gini. Seorang ibu menangis ya di usianya 70 tahun, 67 tahun ada, terus mengatakan, Bu Tisna, saya sedih banget selama masa pandemi. Kenapa Ibu? Iya, saya nggak bisa ketemu dengan cucu saya. Karena cucu saya masih berusia 5 tahun, belum divaksin, dan katanya saya masih sering aktif, ikut pergi senam, ikut ke sana kemari, jadi saya tidak boleh bertemu. Kalaupun saya mau bertemu, saya harus duduk di garasi, dan cucu saya hanya di pintu sebelah sana. Kenapa anak saya kok jadi kejam banget ya Bu Tisna? Saya kan ibunya, gitu loh. Jadi sering sekali kasus pandemi ini banyak sekali terjadi ketidakharmonisan antara lansia sebagai ibu dengan anak, menantu, dan cucu, gitu loh. Nah, kemudian juga kasus-kasus lain kadang-kadang kekecewaan terhadap anak, kekecewaan terhadap menantu, kekecewaan kenapa cucu dikirim ke luar negeri, padahal menurut saya sebaiknya anak itu perempuan di dekat ibunya saja. Jadi banyak sekali. Nah, apa yang harus kita bisa lakukan? Saran saya yang terbaik adalah lakukan probing dan matching. Probing dan matching itu adalah melakukan suatu probing, melihat kembali
penggalian yang lebih dalam. Saya menyadari anakku ini bukan si Tia yang umurnya 15 tahun kayak dulu. Tapi Tia sekarang umurnya udah 45 tahun, sudah menikah, sudah punya anak. Mungkin saya bisa menasehati dia dan marah-marah dengan cara anak umur 15 tahun. Tapi ketika usia dia sudah 40, sudah 45 tahun, mungkin saya tidak perlu terlalu ikut campur lagi karena dia sendiri sudah punya keputusan. Misalnya kita probing, anak sudah menikah, keuangannya susah walaupun sudah bekerja keras. Saya punya uang banyak nih. Saya mau bantu nanti kemanjaan. Tapi kalau saya nggak bantu, saya nggak sanggup lihat anak saya susah. Ini banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini. Nah, ini di sini tugas lansia sebagai ibu adalah probing. Benar nggak dia sesusah itu? Atau suaminya yang kurang rajin dalam bekerja? Atau mereka yang terlalu foya-foya? Sehingga ibu bisa mematchingkan cara men-treat anak, di mana ibu sebagai seorang ibu di usia lansia, itu menjadi suatu matching yang tepat sekali. Oke, mungkin saya akan bantu ketika cucu saya mau masuk kuliah. Tapi saya tidak akan memberikan mereka bulanannya seperti itu, karena itu akan membuat mereka tidak berusaha lebih. Itu one of contoh, gitu ya. Nah, di contoh yang lain, anak saya ini kelihatannya butuh sekali bimbingan secara agama, karena dia kelihatannya mudah galau, mudah kesal, mudah marah, gampang histerikal, selalu berantem dengan suaminya, dengan anaknya. Nah, di sini matchingkan kita sebagai lansia bisa menjadi spiritual counselor-nya. Kita bisa mengajak dia berbicara, ngobrol. Waktu mama zaman dulu juga sering ngadepin kayak kamu. Tapi ingat, ada Allah. Apakah kamu sering tahajud nggak malam? Coba deh mulai baca Quran. Mungkin hati kamu lebih tenang. Nah, fungsi-fungsi lansia dengan probing, mengetahui anak butuhnya apa. Ibu adalah ibu dengan sejuta experience. Saya membuat buku namanya Who Am I as a Parent. Dalam buku saya itu ada satu kata-kata yang selalu saya katakan kepada orang tua. Tidak ada sekolah menjadi orang tua. Tidak pernah ada sekolah untuk menjadi orang tua. Sekolah untuk menjadi dokter ada. Di UI, di Undip, di USU, semua ada. Sekolah untuk menjadi insinyur, ITB yang terkenal. Sekolah untuk menjadi ahli hukum, ada di UI yang terkenal. Tapi adakah sekolah untuk menjadi orang tua? Tidak ada. Orang tua itu belajar detik demi detik. Belajar menit demi menit dan terus-menerus. Sampai akhirnya mereka khatam, sampai akhirnya mereka S2 dan S3. Dan pelajaran inilah menjadi ruang kelas yang sangat luas untuk hati anaknya. Jadi, ibu sebagai lansia sangat luar biasa, karena buku ibu sudah ribuan lembar. Sharinglah buku itu dengan sebaik-baiknya. Matchingkanlah bab mana yang paling tepat dengan kebutuhan anak. Karena ibu punya 1000 memori, punya 1000 dari hard disknya itu punya 1000 file. Ketika anak saya sedang sedih, ketika dia mendapatkan musibah, file ini yang akan keluar untuk bisa membuat dia lebih tenang. Ketika dia di lay off dari pekerjaannya, file ini yang akan bisa men-sharing bahwa waktu papamu dulu seperti ini, seperti itu. Ibu bisa menjadi advisor, bisa membantu secara materi, bisa menjadi spiritual counselor, di mana lagi yang nggak lebih besar dan lebih hebat daripada tugas dan tanggung jawab ibu sebagai seorang lansia pada saat ini. Mungkin ibu tidak bisa menggendongnya lagi, mungkin ibu tidak bisa memeluknya dengan baik karena dia sudah jauh lebih tinggi, dia sudah jauh lebih besar. Mungkin kadang-kadang dibilang Bu Tisna kasih uang, dia kasih saya uang Bu 10 juta tiap bulan, 20 juta tiap bulan. Dia nggak butuh, tetapi dia tetap butuh ibu untuk menjadi advisor. Dia tetap butuh ibu menjadi spiritual counselor. Dia tetap butuh ibu pada saat pertama dia merasakan kesedihan. I need my mom. Walaupun terkadang ada istrinya, walaupun terkadang ada suaminya. Nah, salah satu tugas sebagai ibu adalah lakukan probing.
kenali siapa anak kita yang sudah dewasa. Kita yang paling kenal dengan anak kita karena kita yang merawat dia dari mulai merah, dari mulai sehari, dari mulai setahun, 10 tahun, bahkan sekarang sudah 50 tahun. Anak kita tetap anak kita, tidak akan berubah. Nah, matchingkan apa yang tepat dengan apa yang dia butuhkan sesuai dengan kemampuan ibu saat ini. Dan tidak memaksakan diri. Karena anak itu sendiri juga sudah punya pasangan, anak itu sendiri juga sudah punya pekerjaan dan banyak juga tempat yang lain. Tetapi matching dari seorang ibu itu akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Nah, ketika dia bahagia, dia akan menjadi seseorang yang bisa optimum dalam mengaktualisasikan dirinya. Dan ketika dia berhasil, siapa yang paling bahagia? Ibu dan ayah. Next. Nah, dulu saya membuat buku, saya selalu mengatakan adalah sinergi harapan. Sinergi harapan itu adalah bagaimana kita membuat suatu kebahagiaan di dalam keluarga. Sinergi harapan itu terbagi atas 2 harapan. Harapan ibu sebagai orang tua. Di sini karena yang ikut tidak hanya ibu ya, jadi ada ayah-ayah juga, jadi saya lagi membuatnya sebagai harapan orang tua. Dan yang kedua adalah harapan anak. Mau dia masih kecil, mau dia sudah remaja, mau dia sudah dewasa, apabila kita bisa mensinergikan antara harapan orang tua dan harapan anak, biasanya buntutnya adalah happiness. Contoh kasus yang tadi, seorang ibu yang menangis datang ke saya mengatakan betapa hancur hatinya tidak bisa melihat bertemu dengan cucunya pada saat ini, karena cucunya tidak boleh dikeluarkan dari rumah dan dia hanya bisa duduk di garasi saja. Nah, terjadi ekspektasi yang berbeda. Harapan orang tua, harapan si oma, harapan si nenek adalah dia tetap bisa memeluk cucunya. Saya kan udah datang, saya sudah mandi dari rumah, tetapi harapan anaknya adalah nggak bisa. Mama masih aktif di luar. Papa walaupun sudah pensiunan, tapi papa masih kadang-kadang masih memberikan training dan sebagainya. Jadi nggak bisa, tidak terjadi sinergi. Orang tua menjadi sedih, anak juga merasa orang tua terlalu menuntut. Di mana kebahagiaan menghilang. Tetapi kalau kita lihat ada arsiran, di mana di arsiran ini kita bisa mencari sesuatu jalan tengah bagi kasus ini. Misalnya si anak mengatakan, Papa, Mama, setiap Papa Mama mau masuk ke rumah karena Papa Mama masih aktif senam, masih ikut pengajian, masih tiap hari sholat di masjid, masih ngasih training, atau masih sering kumpul-kumpul, boleh nggak Mama sama Papa saya antigen di depan, di sebelum masuk ke rumah? Sehingga nanti Mama bisa kumpul sama cucu Mama di dalam. Oh oke. Atau misalnya yang lain, kita buat kesepakatan apa? Nah, kesepakatan demi kesepakatan inilah yang akan membuat sinergi. Seperti tadi saya cukup terharu dengan ceritanya Ibu Sukoco bahwa saya jalan-jalan keliling di luar saja dan tetap bertemu dengan mereka dengan perjanjian kapan, Sabtu dan Minggu, walaupun hanya di mobil, walaupun say hi. Tapi anak-anak sangat mengerti. Nah, sinergi itu adalah pengertian yang luar biasa. Bahwa kita sama-sama menderita saat ini, bahwa kita sama-sama tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih daripada itu, tetapi I love you mom, and I love you too cucuku, anak-anakku, karena kita menjaga ini untuk kebahagiaan dan untuk kebersamaan kita ke depannya nanti. Nah, sinergi itu adalah menyatukan 2 harapan, menyesuaikan 2 harapan di mana terjadi suatu kepuasan apabila kedua-duanya melakukan hal yang menurut mereka sama-sama tidak menyakiti atau merugikan. Nah, misalnya juga saya catat ada beberapa kasus berantem gitu ya antara seorang ibu dengan seorang anaknya gitu ya. Jadi udah tidak cocok, dia berantem gara-gara si anaknya keras ingin menikah dengan calon suaminya yang saat itu menurut ibunya tidak sesuai, gitu loh.
Mama pokoknya nggak setuju sama yang itu, kamu kayaknya nggak akan bahagia dengan ini. Harapan anak, saya sudah membina hubungan sekian lama, Mah. Masa nggak disetujui juga? Nah, bagaimana bisa sinergi? Anak bisa sakit hati karena pilihan dia menurut dia adalah dia sudah meneliti, dia sudah tahu kalau ini yang terbaik. Tapi menurut orang tua dia bukan masa depan yang terbaik. Madesu itu mah masa depan suram, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana antara anak dan orang tua bisa membuat sinergi ini? Ini tergantung kembali kepada juga orang tua. Mungkin ibu perlu melihat probing dan matching. Benar nggak keputusan saya menolak? Atau justru benar keputusan saya menolak? Nah, ketika ibu membuat suatu keputusan, nyatakan itu dengan bicarakan, dengan matchingkan dengan cara anak, sehingga kedua-duanya mendapat suatu keputusan yang tetap membuat sinergi, yang tetap membuat suatu kesesuaian, yang tetap membuat suatu kesepakatan yang berakhir dengan kebahagiaan. Coba deh oma-oma, opa-opa, bapak, ibu, semua teman-teman, apa sih yang di dunia ini yang gak kita cari selainkan kebahagiaan? Mau punya uang sebanyak-banyaknya, tapi kalau kita merasa tiap hari stres, kita merasa anak kita tidak sayang, kita merasa mereka mengunjungi aja susah, kita merasa komunikasi mereka dengan mereka terhambat, apa enaknya punya uang? Kenapa? Happiness tidak tercapai. Atau seorang anak yang dia sudah kaya tetapi ibunya sampai hari ini juga tidak merestui dia dan suaminya, atau tidak menyukai pilihan-pilihan terhadap anak-anaknya atau terhadap cucu-cucunya, sehingga terjadi kadang-kadang saya sudah diem-dieman dengan ibu saya sebulan, Bu Tisna. Ibu saya udah nggak mau berbicara dengan saya. Ibu saya sedih, terus apa yang kita cari? Katanya kita ingin meningkatkan imun pada saat sekarang, di mana pressure dari luar sangat besar. Ayo kita cari sinergi. Kita lakukan probing, kita lakukan matching, dan insya Allah sinergi itu akan berbuah happiness. Next. Nah, harapan orang tua plus harapan anak, misalnya yang ini tadi contoh, mau ketemu cucu setiap hari, ingin private time, bekerja, masa mama pengen ketemu tiap hari sih? Kita kan juga pengen punya me time sekeluarga. Aduh, tiap Sabtu wajib ke rumah mama. Ada beberapa yang mengatakan seperti itu. Kadang-kadang kan kita juga pengen jalan, pengen nuclear family gitu loh Bu Tisna, tapi kalau mama ikut terus, kan aku nggak bisa ngerasain nuclear family. Misalnya, katanya harus belajar begitu biar anak, kalau extended nanti pola asuh anak nggak bagus kalau neneknya ikut mengasuh dan sebagainya. So many pendapat tentang hal-hal seperti ini. Apa yang dilakukan adalah sinergi. Saling pengertian. Atur schedule. Minggu ini bareng oma ya sayang. Minggu depan kita sendirian sama papa sama mama kita bisa jalan-jalan. Tapi kadang-kadang anak bilang lebih enak pakai opa sama oma. Sehingga apapun yang terjadi adalah mematchingkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau ada saya ketemu satu keluarga yang dia mewajibkan seluruh anak-anaknya untuk selalu datang di hari Sabtu. Nah, ketika datang di hari Sabtu, anak-anak itu selalu merasa bahwa kadang-kadang saya nggak bisa, kadang-kadang saya punya ini, tetapi orang tuanya selalu merasa bahwa harus datang. Jadi kalau memang seperti itu, banyak anak-anak yang ngomel di belakang karena kegiatan-kegiatan lain tidak pernah menjadi, misalnya ingin main golf, ingin menjalin relasi, ingin menjadi side business dan sebagainya. Nah, ini harus kita sebagai orang tua melakukan suatu probing dan matching. Mungkin minggu ini nggak bisa, tapi mungkin minggu depan bisa. Kita lebih fleksibel. Walaupun saya tahu semakin tua kita semakin sensitif. Kadang-kadang kita merasa kenapa anak yang zaman dulu sangat pengertian terhadap kita, kok sekarang kelihatannya kok nggak bisa lagi. Gitu loh. Jadi apa yang saya inginkan pada saat ini kok kelihatannya nggak bisa lagi terjadi seperti masa dulu. Masa dulu adalah masa dulu. Masa sekarang ibu sudah beranak pinak,
sudah punya anak, sudah punya cucu, sudah punya cicit, sehingga seluruh situasi kondisi harus disesuaikan. Probing situasi yang sekarang, matchingkan dengan cara yang tepat. Insya Allah happiness akan tercapai. Oke, next kata Tasya. Nah, apa yang terjadi kalau harapan tidak bersinergi? Pasti akan muncul unsatisfaction dan pasti akan muncul problem. Gimana caranya? Karena orang tua akan selalu merasa sedih. Kenapa kok saya nggak lagi diutamakan? Kok dia lebih memilih istrinya ya dari mama? Kok dia sekarang udah berubah ya? Itu bukan anak laki-laki saya lagi. Itu bukan anak perempuan saya lagi. Dia sudah lebih mementingkan keluarga barunya dibandingkan keluarga lamanya. Of course dong Ibu. Tadi kan sudah ada lagunya. Kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang jalan. Pasti kita jauh lebih mencintai mereka. Mereka pasti mencintai kita, tetapi tanggung jawab mereka sebagai ibu muda kembali. Mungkin kalau kita flashback ke masa lalu, mungkin kita pun sering kadang-kadang melupakan ibu kita karena sibuk mengurusi anak-anak kita. Mungkin kita juga sering melupakan ayah dan ibu kita mengajak mereka untuk jalan-jalan karena kita punya kegiatan di Dharma Wanita zaman dulu, di arisan dan sebagainya, sehingga kadang-kadang mereka kesepian berdua di rumah dan mengenang masa-masa membuka album betapa pada masa dulu mereka memiliki kita 100%. Sekarang mereka memiliki kita hanya 20%. 80%-nya lagi milik yang lainnya. Nah, di sisi lain, kalau tidak terjadi pengertian dan sinergi, anak merasa orang tua terlalu banyak tuntutan, anak merasa orang tua tidak terlalu mengerti dengan kondisi dia saat ini, dan orang tua juga sering merasa anak-anak kurang perhatian. Adanya unsatisfaction karena tidak sinergi inilah yang sering sekali menimbulkan suuzon, negative thinking, salah sangka, sehingga hati seorang ibu menjadi sakit. Nah, para ibu-ibu di sini, ibu-ibu tercinta, ketahuilah, walaupun cinta kita sepanjang masa, saya yakin tidak pernah anak kita berniat untuk melupakan kita. Tidak pernah anak kita berniat untuk tidak memberikan 100% perhatian kepada kita. Tetapi mereka juga cuma punya 2 tangan, punya 2 kaki, punya 1 kepala yang harus dibelah-belah untuk bekerja, mencari uang, mengurus anak, mengurus suami, mengurus istri, kemudian harus share mertua, ipar, dan sebagainya. Kita pasti tetap ada di dalam pikiran mereka, di dalam hati mereka. Pengertian kita untuk selalu positive thinking pada anak-anak, itu akan membuat sinergi daripada harapan orang tua dan harapan anak akan berhasil. Demikian juga kalau kita posisinya sebagai anak saat ini. Kita mengerti bahwa orang lansia, orang tua itu membutuhkan perhatian. Mereka kesepian, mereka merasa diri mereka sudah tidak sekuat dulu lagi. Mereka ingin sekali perhatian dari kita, sharing dari kita, bagaimana cara merawat dirinya, bagaimana cara mengatur keuangannya, bagaimana. Sekarang terbalik, mereka yang dependen kepada anak. Nah, untuk anak juga agar terjadi sinergi, jadikanlah semua sinergi ini sisihkanlah waktu agar mereka bisa mendapatkan perhatian dari kita. Oke, next. Nah, apabila terjadi sinergi, anak dan orang tua akan merasa saling support. Saling support, everybody is happy. Kalau lebih happy, lebih termotivasi untuk menjaga hubungan yang stabil. Pasti kangen, aku kangen mama udah seminggu nggak ketemu. Aku kangen sama cucu udah seminggu nggak ketemu. Dan akan tercapailah happiness orang tua dan anak. Tujuan peran ibu sebagai lansia adalah mencapai happiness. Mencapai happiness. Oke. Nah, lanjut. Kata Tasya. Mother is the center of life. Jadi bersyukurlah pada hari ini kita hari ibu, bahwa ibu adalah the center of life.
dari seluruh family. Ketika ayah pulang kerja yang dicari, mama mana? Ketika anak pulang sekolah yang dicari, mama mana? Ketika mbak masuk ke rumah yang dicari, ibu ada nggak pak? Ketika supir juga bertanya, ibu ada di rumah apa enggak? Ketika tamu datang juga, ibu ada apa enggak? Mother is the center of home, of house, of life, and it is the key to the family eternal happiness. Untuk bahagia selamanya. Jadi selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu semua yang ada di sini. Banggalah dan bersukacitalah untuk diberikan Allah kesempatan untuk menjadi seorang ibu. Kenapa? Karena ibu itu nilainya luar biasa. Karena ibu itu yang menentukan keberhasilan seorang anak. Maaf ya Pak, Bapak juga gitu loh. Tetapi bagi seorang anak, ibu dan ibu. Dalam kebetulan saya Islam, dalam Islam ada satu hadis yang mengatakan ibumu, 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 baru ayahmu. Jadi menurut saya selamat Hari Ibu. Semoga probing and matching dan kita bisa mensinergikan harapan-harapan kita akan membuat kita menuju kebahagiaan yang eternal happiness. Nah, untuk sebagai penutup saya akan memperlihatkan satu video di mana video ini dibuat oleh anak saya beberapa tahun yang lalu untuk menggambarkan bagaimana perasaan seorang anak terhadap ibunya. Yuk kita lihat. Ibuku selalu punya cara untuk bahagia, menyematkan masalah dengan solusi, hanya dengan sebuah peniti yang disandingkannya. Maksud ibu tak lain agar problema tak lagi merisaukannya. Ibuku selalu merajut asa di sela fajar dan senja, karena ia tahu waktu di dunia tak lama, asa itu harus terwujud dan tidak sia-sia. Rambut hitammu mulai memutih, musim berganti. Jika tiada bapak, tiada anak, tiada bumi untuk bertapak, ia tetap bertahan sendiri. Lambaian tangan dan doamu selalu menyertaiku pada tiap langkahku. Setiap hari, kita menyelam dalam lautan kasih, memberiku kekuatan untuk hadapi hidup ini. Kenanganmu akan aku jaga dalam bilik jiwa. Ketika ibu tiada, aku akan tetap terjaga, menguak segala cerita tentang cinta dan pengorbananmu yang pantas untuk didengar seluruh jagat raya. Terima kasih, Ibu. Ya, jadi itu sedikit ulasan perasaan dari kebetulan anak saya beberapa tahun yang lalu 2018 dia mengirimkan itu kepada saya bahwa bagaimanapun kenangan terhadap seorang ibu akan dia jaga di dalam hatinya. Dan dia akan ceritakan kepada seluruh jagat raya bagaimana cinta dan pengorbanan seorang ibu kepada anaknya. Jadi sebagai ibu kita harus menjadi role model, sebagai ibu bebannya banyak walaupun sampai lansia, sebagai ibu walaupun kita sudah tidak bisa melakukan apapun, tetapi tetaplah menjadi model, menjadi spiritual counselor, tetaplah menjadi seorang ibu bagi anaknya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, sekian dulu dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Tisna atas uraiannya yang saya kira tentu sangat bermanfaat, dan saya kira ibu-ibu anggota di sini semua sudah menjalani dan kebijakan-kebijakan tersendiri dalam kesehariannya. Ya, barangkali ada pertanyaan
silahkan mengacungkan tangannya. Silakan. Gimana caranya? Biar Mau kita... tanya Bu Tisna, ini Bu Tisna yang dulu di Maleo ya Bu? Iya. Iya, kalau gitu saya pernah bertemu, saya dulu anak saya dari Ursula Bu, Esti, mungkin Ibu ingat. Iya, Dulu saya sempat ke Mampang, Mampang ya, atau Puncit ya dulu ya. wah, udah lama banget tuh Ya. Bu di Mampang. Iya, Tahun benar. berapa ya? 99 Betul. pasti anak ibu Ya, besar sekali 90-an. sekarang. Iya, Sekarang, 2000. Iya. iya, sekarang sudah lawyer Bu. Aduh. Alhamdulillah. Iya. Luar biasa ya Bu. Iya. Waktu itu berarti pemilihan jurusan atau apa ya Bu ya? Ya karena agak stres karena waktu anak saya itu kan penjurusannya kan naik kelas 3 SMA, jadi dia stres sekali ya karena dia nggak sesuai dengan ininya dia. Dengan jurusannya. Sebelum di penjurusannya kan naik kelas 3, jadi pada saat dia sampai kelas 2 SMA itu kan masih menerima fak-fak IPA, pelajaran IPA segala macam itu. Iya, terima kasih nih Bu Dahlia, jadi kasih, bisa bertemu masih dengan ingat. Bu Tisna. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Atau boleh sharing ya Dok ya? Sharing juga boleh. Monggo. Dr. Khatijah barangkali ini punya cucu cicit banyak juga. Silakan. Masih mute. Dr. Khatijah. Belum ada. Silakan. Dr. Khatijah. Belum Monggo. ada kayaknya pertanyaan. Tapi saya tadi mendengarkan banyak sekali manfaat yang bisa diambil. Suaranya nggak kurang jelas, Dok. Tapi saya tadi mendengar ceramahnya bahwa sangat bermanfaat sebagai ibu untuk anaknya yang sudah orang jauh-jauh lintas, tapi kadang-kadang masih perlu kita bantu ya, dan juga untuk cucu. Ya, Ibu Dr. Khatijah ini orang Unpad juga nih, Bu Tisna. Iya. Ini juga seorang istri pejuang juga nih, ya, keluarga tentara ABRI ya. Ya. Keluarga ABRI, suaminya juga orang tuanya orang hebat ini di Bandung, psikiater senior. Wah, hebat. Alhamdulillah kalau masih merasa ada manfaatnya Ibu ya. Mudah-mudahan informasi-informasinya bisa bermanfaat, walaupun pasti pengalaman Ibu jauh lebih hebat dari apa yang sudah enggak, masing-masing ada keistimewaannya sendiri-sendiri. Tadi Ibu tadi sekali menjelaskannya. Iya. Karena kan setiap keluarga itu kan Ibu pasti tailor made ya. Setiap keluarga itu punya aturan sendiri, setiap keluarga itu punya kesukaan sendiri, punya ada yang dengan gaya Jawa, gaya Sunda, gaya Makassar. Jadi makanan favorit sendiri, sehingga pasti setiap keluarga itu dengan keunikannya membentuk suatu untuk mencapai kebahagiaan bersama itu dengan cara yang luar biasa. Saya yakin seperti kata Dr. Dahlia tadi, masing-masing sudah menjalankan. Mungkin yang saya sampaikan pada hari ini kembali, oh iya saya sudah sebenarnya seperti ini. Oh iya, hanya merangkum dan menceritakan, sharing. Kadang-kadang ketemunya masalah itu karena perbedaan harapan antara kita dan anak-anak atau sebaliknya. Terima kasih Dokter. Dan tadi tadi mengenai bahwa selama kita dalam pandemi, memang pada awal-awalnya itu saya kangen anak cucu. Berapa ya, 1 tahun, hampir 2 tahun lebih yang di Jakarta kan anak cucu saya bisa ketemu. Ya karena kita masih takut ya, kalau mau peluk nggak bisa, nanti mau tidur kelonan takut ya,
Ya, ya, ya. Kami tidak saling ketemu udah pada tinggi banget, nggak bisa lagi ketol-kelonan sama Eyang ini. Alhamdulillah sekarang sudah bisa ketemu, udah pada vaksin. Alhamdulillah. Udah besar-besar, udah nggak cukup tempat tidurnya mau kelonan. Udah gede-gede ya ibu cucunya ya. Ketemu udah gede, tapi alhamdulillah ya. Ya, Ketemu udah berkumis, Bu. Iya memang. Iya. udah ada apa, nggak mau cukur jenggot, mau ikut sunnah Nabi katanya. Oh, hal sunnah wal jamaah ya. Dia dicukur juga. Mau ini ya. Mau Yang iya. waktu masih apa hangat-hangatnya pandemi itu nggak berani ke tukang cukur pada, jadi pada gondrong pada itu. Sekarang udah pada cukur lagi. Iya, iya. Nah, kalau ibu itu cucunya begitu, ibu ngerti kan kalau dia nggak mau potong jenggot kan ibu dokter nggak marah-marah kan, ayo dong dicukur biar bersih gitu kan. Nah, pengertian itu yang kelihatannya dibutuhkan. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, itu ada Dokter Selvia ya. Barangkali bisa mengomentari atau ada yang mau sharing, silahkan yang lain. Nanti kalau misalnya udah pertanyaan, saya mau kasih satu video penutup ya dok, untuk semua. Kalau tapi masih pertanyaan videonya cuma sebentar banget. Kalau masih ada pertanyaan sih. Waktu 10 menit, kalau masih ada yang mau bertanya atau memberi masukan-masukan, silakan. Ada yang bertanya situ? Wah, ada yang nanya, Ibu Tisna praktek di mana sekarang? Prakteknya di Spektrum Treatment Center. Sama Dokter Dahlia. Di Bintaro, nanti di Japri ya Ibu, nomor HP-nya. Psikiater anak. Saya psikolog Ibu. Oh, psikolog. Wah Iya. ya, lebih cocok lagi kalau di untuk psikolog, iya. Saya psikolog, psikiaternya Dokter Dahli. Ya. Oke. Kalau Dokter Dahlia sama dengan saya, psikiater. Iya. Anak karena pengalaman ya Dokter Dahlia. Iya, pengalaman 20 sekian tahun, 22 tahun. Iya. Ada barangkali ada yang lain mau bertanya? Ada lagi nggak? Yes. Ya, betul. Siapa? Mika. Siapa itu? Oh. Ada Mbak Yeti, kardiologis. Oh, Oke. Pak Renvil, barangkali Pak Renvil suka banyak pertanyaan nih Pak Renvil. Halo Pak Renvil, where are you? Bapak-bapak juga boleh ya dok, kan hari ini bukan hari ibu, tapi kan sebagai orang tua, bapak-bapak juga sama beratnya untuk membesarkan anak. Atau Bu Tuti barangkali mau memberi sedikit tambahan atau sharing? Ada Bu Tuti Sukoco? Ya, nanti mau sharing. Sungguh suatu kenangan yang tidak bisa saya lupakan bahwa saya masih bisa bersuara untuk semua teman-teman, terutama anak-anak saya. Terima kasih ya Tuhan juga bahwa saya telah diberi umur yang panjang dan semoga bisa mengajak anak cucu cicit saya kepada elemen-elemen yang berguna bagi kehidupan mereka. Terima kasih Ibu semua panitia yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengutarakan semua itu. Salam untuk semuanya. Kami yang sangat berterima kasih Ibu karena Ibu sudah bisa
memberi sharing pengalaman Ibu sangat Luar biasa ya. akan mencatat dan masukkan ke dalam kamus daripada Adiuswa. Bagaimana prinsip-prinsip Ibu membesarkan anak, melaksanakan tugas rumah tangga sebagai istri, ya, dan perhatiannya terhadap anak, aturan-aturan yang telah Ibu tanamkan pada anak-anak Ibu. Mudah-mudahan semua kami di sini bisa sekurangnya mengambil beberapa poin daripada yang Ibu telah sharing kepada kami tadi. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya atau ini Dr. Sylvia Pepi nih. Oh, ada yang lain barangkali? Atau Bu Narsi? Where are you, Bu Narsi? Boleh nggak Mbak Dahlia, Dokter Yeti, Bunda Yeti nih. Oh, Bunda Yeti, silakan Bunda Yeti, monggo. Oke. Terima kasih untuk Kak Dahlia, Dokter Merdi dan semua Suara pembicara. kecil. Kedengaran nggak? Kedengaran. Nah, udah. Jadi terima kasih untuk semua pembicara, moderator, Dokter Merdi. Aduh, I enjoyed very much untuk juga Dokter Ibu Tisna ya. Salam kenal. Saya hanya sharing saja bahwa dalam kehidupan dan juga saya sebagai dosen, kalau kepada murid saya selalu menyampaikan bahwa performance Anda membawa warna dari ibumu yang mewarnaimu gitu ya, yang create you gitu. Jadi ibu adalah buku pertama, guru pertama dari mulai kandungan sampai dia menikah pun masih sebagai trend center. Mudah-mudahan setuju semua, dan strong children come from strong mother. Jadi kalau anak-anak yang kuat imannya, kuat intelektualnya, kuat fisiknya, itu dari ibu yang betul-betul strong dalam semua bidang. Jadi saya kalau ada ibu yang sedang kecewa, ibu yang sakit, pasien saya bilang, ibu, anak ibu, cucu ibu, melihat ibu, jangan down, jangan sedih, karena itu akan terekam. Itu saja saya ingin sharing, bahwa kita harus strong, harus powerful, apapun yang terjadi, karena kita sebagai ibu kan punya persoalan sendiri ya, bukan hanya sharing terhadap anak-anak, tapi punya masalah, punya benturan, ya enggak? Kok gue jadi kayak speaker ya? Enggak, oke. Hanya itu saja. Terima kasih. Iya, memang benar yang dikatakan Ibu tadi ya, bahwa seorang anak itu adalah gambaran ibunya. Ketika anak itu umur 3 tahun, 4 tahun, kalau mau lihat bagaimana ibunya, lihatlah anak itu. Nah, ketika anak itu sudah dewasa, bagaimana tough-nya seorang ibu terlihat pada anaknya. Bagaimana pintarnya seorang ibu juga terlihat pada anaknya. Kesuksesan dari seorang ibu juga terlihat pada kesuksesan pada keluarga itu. Jadi hidup ibu. Ya, Oke. Satu lagi Mbak Tisna, satu lagi ini dalam Islam ya, bahwa ternyata ibu itu pembuka jalan. Saya dapat dari ceramah Islam, pembuka jalan anak-anak, dan doa-doanya memudahkan semua urusan. Oke, I love you. Gitu ya. Jadi memang ibu itu segalanya. Dalam Islam juga dikatakan 3 kali ibumu, ibumu, ibumu. Jadi kalau kita udah usia segini, barangkali berdoa, memberikan contoh untuk yang religius dan sebagainya, baik Islam, baik Kristen dan sebagainya, adalah role model yang paling baik buat anak-anak kita. Begitu Dokter Dahlia. Ya, itu Dokter Yeti, dokter jantung tuh Bu Tisna. Kita perlu sama dia tuh. Perlu periksa jantung dia. Periksa jantung gemuk begini nih. Oke. Ada lagi. Apalagi, jadi ada lagi satu kata penting yang harus kita catat ini, strong children from strong mother. Ya, kata yang bagus dan cantik itu. Ya, itu jadi catatan dari Adiuswa. Nanti kita buat semua butir-butirnya nanti. Quote-nya harus ada. Ya. Ada ini ada Dokter Ratna Mardiati nih. Prof. Marlina udah pamit duluan, udah itu dari Surabaya. Ada yang lain barangkali mau memberi masukan?
atau Kita pasang videonya 10 menit. untuk penutupnya. Kalau ada Iya, yang boleh lain pasang videonya. pertanyaan di-share ke admin aja. Nah, silakan Bu Ya. Tisna untuk memutar videonya yang untuk penutup. Ya. Jadi sebagai penutup, kalau tadi yang saya putar adalah video tentang bagaimana ekspresi seorang anak kepada ibunya, terutama di hari ibu, di mana dia merasakan bahwa ibunya adalah segalanya baginya. Nah, karena topik kita pada hari ini adalah peran lansia sebagai ibu, dan jangan lupa ibu tidak mengenal umur, maka saya mau membagi satu video yang judulnya Album Harapan, di mana di dalam video ini akan kembali coba kita memejamkan mata seolah-olah membuka album, mengenang bagaimana kita menjadi seorang ibu dan betapa besar cinta sepanjang masa itu. Mari sama-sama kita buka album harapan. Album harapanku terhadap anakku. Kenapa kata Tasya? Kok hilang? Coba sebentar, barangkali ada gangguan teknis. Oke, setiap individu, baik itu ibu, anak, ayah, memiliki harapan. Anakku adalah harapanku. Ingatkah waktu kita masih muda, kita mengatakan, anakku adalah cita-citaku, masa depanku, I do anything, everything for my children. Anakku, apakah salah aku memiliki harapan padamu? Kata Tasya, lagunya nggak keluar ya? Sebentar, lagunya tiba-tiba problem sendiri. Oke. Baikku yang mungil, aku memiliki harapan yang positif agar kau cepat besar dan lebih berkembang. Melihatmu tumbuh dengan lucunya, salahkah kalau aku memiliki harapan yang besar terhadapmu? Harapan untuk lebih kreatif, dan harapan agar anak kita selalu ceria. Masih ingat waktu anak-anak masih bayi, kita selalu berharap dia sehat, punya motorik yang baik, harapan agar selalu sayang menyayangi dengan kakaknya, tidak berantem, harapan agar ia selalu memiliki emosi yang stabil. Coba bayangkan masa dulu kita pengen sekali dia bisa cepat membaca, pintar, dan menjadi juara di kelas. Tapi apakah sebetulnya kalau kita ingat-ingat, apakah kita sebagai ibu dan ayah mengenal harapan mereka terhadap diri mereka sendiri? Apakah kita memaksakan dia menjadi baseball?
Apakah kita memaksakan dia untuk belajar setiap hari? Next. Ternyata sebagai seorang ibu dan ayah, aku harus mengenali harapanku, harapanmu, dan potensimu melalui observasi, pengamatan, interaksi, dan perselisihan yang terjadi di antara kita. Sekarang kalau diingat-ingat, ibu dan ayah mengerti bahwa banyak perbedaan di antara kita. Walaupun kita selalu bersama, perlahan di hatiku yang paling dalam, aku mulai menyadari bahwa kamu, anakku, adalah seorang yang unik dengan keinginan dan harapanmu tersendiri. Next. Harapanmu yang akan berusaha dan selalu kesesuaikan dengan harapanmu dan dalam doa-doa dalam setiap ulang tahunmu dan ulang tahunku. Next. Ternyata kesesuaian harapan membuat hubungan kita lebih dekat, lebih menyayangi, dan saling menghargai. Next. Senyummu anak-anakku adalah senyumku, senyum ayah dan ibu, senyum kebahagiaan karena kami siap mengantarkanmu ke masa depan yang kau tuju dengan harapan, doa, dan bimbingan dari kami. Amin. Mohon maaf, saya nggak tahu apa yang terjadi pada teknisi, lagunya nggak keluar, tapi insya Allah message-nya tersampaikan. Terima kasih Dr. Dahlia untuk kesempatannya.